Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang penelitian tindakan kelas, di mana anggota dari kelompok kami terdiri dari Apnesa Fitri dan saya sendiri Junita. Untuk pembahasan pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Apnesa Fitri. Kepada Apnesa Fitri dipersilahkan. Baiklah, sebelum kita mengkaji lebih dalam dan lebih jauh lagi mengenai penelitian tindakan kelas ini, terlebih dahulu kita pahami apa itu penelitian tindakan dan kemudian apa ciri-ciri penelitian tindakan ini dan tipologi penelitian tindakan. Penelitian tindakan menurut Ari Kunto yaitu penelitian tentang hal-hal yang terjadi di masyarakat atau kelompok sasaran dan hasilnya langsung dapat dikenakan pada masyarakat yang bersangkutan. Kemudian menurut Kemis dan Tagar menyatakan bahwa penelitian tindakan ini adalah suatu bentuk penelitian reflektif diri secara kolektif yang dilakukan oleh peneliti dalam situasi sosial yang tujuannya untuk meningkatkan penalaran dan keadilan praktek pendidikan sosial mereka, serta pemahaman mereka mengenai praktek dan terhadap situasi tempat di mana dilakukan praktek-praktek tersebut. Selanjutnya, ciri-ciri penelitian tindakan yang pertama bersifat situasional, kemudian kontekstual, berskala kecil, praktis, terlokalisasi, dan relevan dengan situasi nyata dalam dunia kerja. Yang kedua, diagnosis suatu masalah dalam rangka menganalisis dan memecahkan masalah. Kemudian ciri-ciri yang ketiga, subjeknya bisa siswa dan mahasiswa atau peserta didik, kemudian peserta pendidikan dan pelatihan, maupun anggota staf dan lainnya. Ciri-ciri yang keempat, bersifat fleksibel, adaptif, partisipatori, kolaboratif, dan siklus. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya, fokus pada permasalahan real atau nyata yang dihadapi pengelola atau pendidik, baik di lingkungan sekolah atau universitas maupun di kelas. Berikutnya tipologi penelitian tindakan. Ada participatory action research, kemudian critical action research, kemudian institutional action research, dan classroom action research. Nah, pada classroom action research inilah akan dibahas yang pertama ada penelitian tindakan sekolah, kemudian ada penelitian tindakan kolaborasi, dan penelitian tindakan kelas. Pada kajian ini akan dibahas mengenai penelitian tindakan kelas. Ada beberapa poin yang perlu kita pahami pada penelitian tindakan kelas ini. Yang pertama, bagaimana hakikat penelitian tindakan kelas ini, kemudian apa model penelitian tindakan kelas, kemudian bagaimana prosedur pelaksanaannya untuk penelitian tindakan kelas ini, dan kemudian apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari penelitian tindakan kelas ini. Yang pertama yang perlu kita ketahui itu pengertian dari penelitian tindakan kelas, kemudian bagaimana karakteristik penelitian tindakan kelas ini, kemudian apa ciri-cirinya, kemudian tujuannya seperti apa. Nah, kemudian selanjutnya apa prinsip dari penelitian tindakan kelas ini, kemudian apa fungsinya, kemudian bidang kajian penelitian tindakan kelas ini seperti apa, dan yang terakhir manfaat hasil penelitian tindakan kelas ini bagaimana. Akan kita kaji pada poin selanjutnya. Penelitian tindakan kelas merupakan penelitian yang dilakukan oleh pendidik atau calon pendidik di dalam kelasnya sendiri secara kolaboratif atau partisipatif yang tujuannya untuk memperbaiki kinerja pendidik, menyangkut kualitas proses pembelajaran, dan meningkatkan hasil belajar peserta didik, baik dari aspek akademik maupun non-akademik, melalui tindakan reflektif dalam bentuk siklus atau daur ulang. Karakteristik penelitian tindakan kelas, yang pertama, permasalahan dari masalah praktis pembelajaran yang dihadapi, kemudian yang kedua, tujuan utamanya untuk perbaikan kinerja pendidik melalui perbaikan kualitas, inovasi pembelajaran, dan perbaikan hasil belajar. Kemudian karakteristik yang ketiga, problem solving oriented, kemudian yang keempat, lingkup penelitian bersifat mikro, yang kelima kolaboratif, kooperatif, dan partisipatoris, kemudian yang keenam fleksibel dan adaptif, kemudian yang ketujuh continuous quality improvement oriented, kemudian yang ke-8
variabel atau faktor yang dikaji sesuai dengan permasalahan. Kemudian yang ke-9, secara ilmiah kurang ketat. Dan yang ke-10, evaluatif dan relatif. Selanjutnya, ciri-ciri penelitian tindakan kelas. Yang pertama, adanya tindakan atau action yang nyata dari guru. Kemudian yang kedua, tindakan itu dilaksanakan melalui kegiatan pembelajaran. Kemudian ciri-ciri yang ketiga, untuk memecahkan permasalahan praktis. Kemudian tujuan dari penelitian tindakan kelas ini, yang pertama, kontribusi terhadap pemecahan masalah praktis dan pengembangan keprofesionalisme pendidik, kemudian memperbaiki kinerja pendidik, kemudian berinovasi pembelajaran bermakna, kemudian memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan, kemudian tujuan selanjutnya meningkatkan mutu isi, masukan proses, dan hasil pendidikan pembelajaran di sekolah. Selanjutnya, prinsip dari penelitian tindakan kelas ini, yang pertama, tidak mengganggu proses pembelajaran di dalam kelas. Kemudian tidak dijumpai terminologi populasi dan sampel serta variabel. Kemudian yang ketiga, metodologi penelitian yang digunakan harus andal. Dan kemudian yang keempat, masalah penelitian yang diambil harus dapat dipecahkan oleh pendidik. Kemudian yang kelima, kegiatan meneliti merupakan bagian integral dari pembelajaran. Kemudian yang keenam, analisis data PTK dengan statistik deskriptif. Kemudian yang ketujuh, upaya empiris dan sistematis dengan melakukan SWOT. Kemudian prinsip yang ketujuh, maksudnya yang ke-8, menggunakan tindak perspektif kelas. Kemudian yang ke-9, judul penelitian dapat bersifat terbatas atau spesifik dan luas. Yang ke-10, RPP setiap pertemuan atau siklus berbeda. Kemudian yang ke-11, banyaknya siklus bergantung pada ketercapaian indikator keberhasilan penelitian. Dan kemudian yang terakhir, pengelolaan berdasarkan kemitraan yang sehat. Selanjutnya, fungsi penelitian tindakan kelas. Yang pertama, sarana untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pembelajaran di kelas. Kemudian yang kedua, sarana untuk pengembangan keilmuan di bidang pendidikan. Selanjutnya, bidang kajiannya. Yang pertama, masalah kualitas praktik pembelajaran di kelas atau di sekolah. Kemudian yang kedua, desain dan strategi pembelajaran di kelas. Kemudian yang ketiga, media atau alat peraga atau praktik pembelajaran dan sumber belajar. Kemudian yang keempat, sistem asesmen otentik, evaluasi proses dan hasil pembelajaran. Kemudian yang kelima, pengembangan kepribadian peserta didik dan pendidik. Kemudian yang keenam, inovasi pembelajaran yang bermakna. Dan yang terakhir, masalah kurikulum dan efek Information Communication and Technology atau ICT. Kemudian manfaat dari hasil penelitian tindakan kelas. Yang pertama, untuk guru, siswa dan lembaga sekolah. Kemudian yang kedua, hal yang berkaitan dengan komponen pembelajaran seperti inovasi pembelajaran, pengembangan kurikulum di tingkat sekolah, dan kelas peningkatan profesionalisme guru. Baiklah, untuk materi berikutnya, yaitu model-model penelitian tindakan kelas, akan saya jelaskan sendiri. Berdasarkan referensi dari para ahli riset, terdapat model-model penelitian tindakan kelas. Di antaranya, yang pertama, desain siklus PTK model Kurt Lewin. Kurt Lewin sendiri adalah seorang psikologi yang berasal dari Amerika dan merupakan orang yang pertama menemukan desain penelitian tindakan kelas. Model Kurt Lewin didesain dalam bentuk satu siklus yang terdiri dari 4 tahapan, yaitu planning, acting, observing, dan reflecting. Pada tahap yang pertama, ada planning atau perencanaan tindakan. Perencanaan dilakukan dalam bentuk penyusunan perangkat pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pra-penelitian atau refleksi awal. Pada tahap kedua, ada acting atau pelaksanaan tindakan, yaitu pelaksanaan pembelajaran di kelas sebagai guru model dengan menggunakan perangkat pembelajaran yang telah direncanakan. Yang ketiga, tahap observing atau mengamati. Nah, pada tahap ini dilaksanakan pengamatan atas pelaksanaan proses pembelajaran di kelas. Sebagai peneliti dan observasi,
terhadap perubahan perilaku siswa atas tindakan pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan instrumen pengumpulan data. Tahap keempat ada reflecting atau refleksi, yaitu rekomendasi atas hasil evaluasi analisis data yang berguna untuk ditindaklanjuti pada siklus berikutnya. Yang kedua, ada desain siklus PTK model Kemis dan McTaggart. Desain PTK ini merupakan pengembangan dari desain PTK model Kurt-Lewin yang terdiri dari 4 tahapan tadi. Namun, ada perbedaan di mana tahap acting dan observing disatukan dalam satu kotak. Artinya, pelaksanaan tindakan dilaksanakan secara simultan atau bersamaan dengan observasi. Yang ketiga, desain siklus PTK model adopsi Dept-Dignas. Pada gambar, dimisalkan bahwa penelitian berhasil pada 2 siklus, maka alur siklusnya bisa terlihat bahwa yang pertama, untuk siklus pertama diberikan perencanaan tindakan, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan tindakan, dilakukan observasi, dan kemudian melakukan refleksi. Sebelum masuk pada siklus kedua, diadakan perencanaan tindakan perbaikan. Kemudian dilanjutkan lagi dengan melaksanakan tindakan perbaikan, dilanjutkan dengan observasi, kemudian melakukan evaluasi atau refleksi. Kemudian didapatkan hasil penelitian atau pencapaian indikator penelitian. Yang keempat, desain siklus PTK model refleksi awal. Tahapan dan siklus yang dilalui dengan model ini sama seperti desain siklus PTK adopsi Dept-Dignas. Namun, pada siklus PTK harus dilalui dengan refleksi awal atau dinamakan pra-penelitian sebagai langkah awal dalam merencanakan tindakan atau planning suatu PTK. Jadi, model-model penelitian tindakan kelas terdiri dari 4 model. Yang pertama, desain siklus PTK model Kurt-Lewin. Kedua, desain siklus PTK model Kemis dan McTaggart. Yang ketiga, desain siklus PTK model adopsi Dept-Dignas. Dan yang keempat, desain siklus PTK model refleksi awal. Untuk materi berikutnya yaitu prosedur pelaksanaan PTK. Langkah-langkah dalam melaksanakan PTK terdiri dari yang pertama, dengan mengidentifikasi dan menganalisis masalah. Hal-hal yang perlu dilakukan pada tahap ini, yang pertama mengenai ruang lingkup masalah. Ruang lingkup yang dapat dijadikan masalah dalam PTK seperti metode mengajar, strategi mengajar, prosedur evaluasi, kemudian pengembangan profesionalisme guru. Yang kedua, identifikasi masalah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan identifikasi masalah. Yang pertama, masalah yang diangkat merupakan masalah yang benar-benar terjadi dalam proses belajar mengajar di kelas. Kemudian, penting dan manfaatnya untuk meningkatkan mutu proses belajar mengajar. Kemudian juga masalah tersebut hendaknya dalam jangkauan penanganan baik dari segi tenaga, biaya, dan waktu. Kemudian, alasan mengapa penelitian tersebut dilakukan dan cara yang akan digunakan untuk menemukan jawaban dari suatu masalah tersebut. Juga dengan memperhatikan bahwa masalah yang akan diteliti merupakan masalah yang real atau problematika. Kemudian, pilihlah fokus penelitian yang spesifik dan terbatas yang dapat dicari solusi dalam waktu singkat. Yang ketiga, analisis masalah. Hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis masalah yaitu guru harus mengingat bahwa tidak semua topik penelitian dapat diangkat sebagai topik PTK. Dalam kegiatan pembelajaran di kelas, guru dapat mencermati masalah-masalah apa yang dapat dijadikan PTK. Dan ada 4 aspek yang dapat dijadikan masalah dalam PTK, yaitu yang pertama,
masalah yang berkaitan dengan pengelola kelas. Yang kedua, masalah proses belajar mengajar. Yang ketiga, masalah pengembangan atau penggunaan sumber-sumber belajar. Dan yang keempat, masalah yang berkaitan dengan wahana peningkatan personal atau profesional. Yang keempat, teknik mencari permasalahan. Bisa diperoleh dengan memberikan beberapa pertanyaan seperti apa yang sedang terjadi, kemudian apakah yang sedang berlangsung itu mengandung permasalahan, kemudian apa yang dapat saya lakukan untuk mengatasinya, kemudian saya ingin memperbaiki apa, dan juga saya mempunyai gagasan yang ingin saya cobakan di kelas saya, kemudian mungkin dengan pertanyaan, apa yang dapat saya lakukan dengan hal semacam itu. Yang kelima, beberapa permasalahan yang bisa dijadikan PTK. Nah, masalahnya seperti rendahnya keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran mata pelajaran matematika misalnya. Kemudian, metode pembelajaran yang kurang tepat, perhatian anak terhadap proses belajar mengajar matematika rendah, kemudian media pembelajaran yang tidak ada atau kurang, kemudian juga sistem penilaian yang tidak atau kurang sesuai, kemudian motivasi belajar siswa yang rendah, kemudian rendahnya kemandirian belajar siswa, dan lainnya. Yang keenam, sumber masalah PTK. Bisa diperoleh dari yang pertama, masalah yang berkaitan dengan input. Masalah yang berkaitan dengan input ini bisa diperoleh atau bersumber dari siswa, guru, sumber belajar, materi pelajaran, prosedur evaluasi, dan lingkungan belajar. Yang kedua, masalah yang berkaitan dengan proses kegiatan belajar mengajar. Nah, ini bisa diperoleh dari interaksi belajar mengajar, keterampilan mengajar, guru atau siswa, gaya mengajar, cara belajar, dan implementasi metode pembelajaran. Yang ketiga, masalah yang berkaitan dengan output. Nah, ini bisa diperoleh dari hasil belajar siswa, daya ingat siswa, sikap negatif siswa, dan motivasi rendah. Prosedur PTK selanjutnya yaitu merumuskan masalah. Hal-hal yang diperlukan, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan masalah, bahwa dalam merumuskan masalah harus disusun dalam bahasa yang jelas dan singkat. Kemudian jelas cakupannya dan memungkinkan untuk dijawab dengan mempergunakan metode atau teknik tertentu. Prosedur PTK berikutnya yaitu merumuskan hipotesis tindakan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan hipotesis tindakan adalah yang pertama, diskusikan rumusan hipotesis tindakan dengan mitra peneliti. Yang kedua, pelajari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan di bidang ini. Yang ketiga, masukkan tindakan yang diusulkan untuk menghasilkan perbaikan yang diinginkan. Yang keempat, tetapkan berbagai alternatif tindakan pemecahan masalah. Yang kelima, pilih tindakan yang paling menjanjikan hasil terbaik dan dapat dilakukan oleh guru. Yang keenam, tentukan cara untuk dapat menguji hipotesis tindakan. Dan yang ketujuh, dalam menentukan tindakan peneliti, bisa berdiskusi dengan teman sejawat, ahli, buku, atau hasil penelitian yang telah ada. Prosedur PTK berikutnya membuat rencana tindakan dan pemantauannya. Nah, pada prinsipnya, tindakan yang direncanakan itu harus yang pertama membantu peneliti atau guru dalam mengatasi kendala pembelajaran di kelas, bertindak secara lebih tepat guna di dalam kelas dan meningkatkan keberhasilan pembelajaran di kelas, dan juga membantu peneliti atau guru menyadari potensi baru untuk melakukan tindakan yang berguna untuk meningkatkan kualitas kerja. Selanjutnya, melaksanakan tindakan dan mengamatinya. Nah, pelaksanaan tindakan PTK ini seperti dijelaskan tadi terdiri dari 4 tahapan, yaitu perencanaan, kemudian pelaksanaan, pengamatan atau observasi, dan kemudian melakukan refleksi. Berikutnya, mengolah dan menafsirkan data. Mengolah dan menafsirkan data dilakukan melalui kegiatan refleksi, di mana refleksi dilakukan dengan kegiatan yang pertama, melakukan evaluasi tindakan yang telah dilakukan dalam pembelajaran.
Kemudian, melakukan pertemuan untuk membahas hasil evaluasi tindakan dan skenario pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian, memperbaiki pelaksanaan tindakan sesuai hasil evaluasi yang nantinya akan digunakan pada siklus berikutnya. Berikutnya, analisis data. Analisis interaktif terdiri atas 3 komponen yang saling berkaitan satu sama lainnya. Yang pertama, reduksi data. Reduksi data merupakan proses menyeleksi, menentukan fokus, menyederhanakan, meringkas, dan mengubah bentuk data mentah yang ada dalam catatan lapangan. Dalam proses ini dilakukan penamaan, pemfokusan, penyisihan data yang kurang bermakna dan menatanya sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi. Kemudian, yang kedua, beberan atau display data, artinya tahapan analisis sampai pada pembeberan data. Berbagai macam data PTK yang telah direduksi perlu dibeberkan dengan tertata rapi dengan narasi plus matrik grafik atau diagram. Kemudian yang ketiga, dilakukan penarikan kesimpulan. Berikutnya, validasi data, kredibilitas penelitian tindakan kelas. Ada 5 tahapan kriteria reliabilitas, yaitu validitas hasil, validitas proses, validitas demokratis, validitas katalistik, dan validitas dialog. Kemudian prosedur PTK yang terakhir yaitu melaporkan hasil penelitian. Hasil analisis data dilaporkan secara tertulis dan hendaknya mencakup ulasan lengkap tentang pelaksanaan tindakan kelas yang direncanakan bersama pelaksanaan pemantauannya, dan serta perubahan yang terjadi dalam proses belajar mengajar. Nah, laporan hasil PTK ini disusun untuk mempertanggungjawabkan si peneliti kepada tempat penelitian yang bertugas. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan penelitian tindakan kelas. Menurut Samsky dan Suarsih, terdapat beberapa kelebihan yang dimiliki oleh PTK, yaitu melalui kerjasama dalam penelitian tindakan kelas akan menimbulkan rasa memiliki dan mendorong kreativitas dan pemikiran kritis. Juga melalui kerjasama, kemungkinan akan terjadi perubahan ke arah yang lebih baik. Serta dalam kerjasama juga PTK dapat meningkatkan kesepakatan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Menurut Poppy dalam Sahur Tanpa Bulan, beberapa kelebihan yang dimiliki PTK diantaranya PTK praktis dan langsung relevan untuk situasi aktual. PTK menggunakan kerangka berpikir yang teratur untuk pemecahan masalah dan pengembangan baru yang lebih unggul dari cara-cara sebelumnya. Juga berdasarkan observasi yang nyata dan objektif, fleksibel, spesifik, dan inovatif. PTK dapat digunakan untuk inovasi pembelajaran, pengembangan kurikulum di sekolah, dan untuk peningkatan atau pembinaan profesionalisme guru. Hasil PTK harus diseminarkan di sekolah sekaligus untuk diseminasi kepada stakeholder pendidikan, dan pemanfaatan lainnya seperti pengembangan keilmuan. Menurut Samsky dan Suarsih, terdapat kekurangan yang dimiliki PTK, yaitu kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam teknik dasar PTK oleh pihak peneliti. Penelitian biasanya dilakukan oleh guru, pelatih, pengelola, pengawas, kepala sekolah, dan pihak-pihak lainnya. Karena mereka para praktisi biasanya berurusan dengan hal-hal yang praktis, maka mereka kurang dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan tentang dasar PTK. Kemudian kekurangan PTK berkenaan dengan waktu. Karena PTK memerlukan komitmen penelitian untuk terlibat dalam prosesnya, faktor waktu ini dapat menjadi kendala yang cukup besar. Selanjutnya, metode teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Untuk pengumpulan data dilakukan dengan metode tertentu sesuai dengan tujuannya. Dalam proses pengumpulan data diperlukan sebuah alat atau instrumen pengumpulan data. Alat pengumpulan data ini dibedakan menjadi 2, yaitu alat pengumpulan data dengan menggunakan metode tes dan metode non-tes. Untuk yang pertama akan kita bahas pengumpulan data dengan metode tes. Tes sendiri merupakan suatu metode penelitian psikologis untuk memperoleh informasi tentang berbagai aspek dalam tingkah laku dan kehidupan batin seseorang.
dengan menggunakan pengukuran yang menghasilkan suatu deskripsi kuantitatif tentang aspek yang diteliti. Keunggulan metode ini adalah data yang diperoleh lebih akurat karena tes berulang-ulang direvisi dan instrumen penelitian yang objektif. Kemudian kelemahan metode ini yaitu hanya mengukur satu aspek data dan memerlukan jangka waktu yang panjang. Hal ini dikarenakan diadakannya secara berulang-ulang dan hanya mengukur keadaan siswa pada saat tes itu dilakukan. Adapun jenis-jenis tes dengan menggunakan teknik pengumpulan data tes, yang pertama yaitu tes inteligensi. Jenis data yang dapat diambil dari tes ini adalah kemampuan intelektual atau kemampuan akademik. Yang kedua, tes bakat. Tes kemampuan bakat dilakukan untuk mengukur taraf kemampuan seseorang untuk berhasil dalam bidang tertentu. Yang ketiga, tes minat. Tes minat mengukur kegiatan-kegiatan macam apa yang paling disukai seseorang. Tes semacam ini bertujuan untuk membantu orang dalam memilih pekerjaan yang kiranya sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Yang keempat, tes kepribadian. Tes kepribadian mengukur ciri-ciri kepribadian yang bukan khas bersifat kognitif, seperti sifat, karakter, sifat temperamen, corak kehidupan emosional, kesehatan mental, relasi-relasi sosial dengan orang lain, serta bidang-bidang kehidupan yang menimbulkan kesukaran dalam penyesuaian diri. Kemudian yang kelima ada tes perkembangan vokasional. Tes vokasional mengukur taraf perkembangan orang dalam hal kesadaran kelak akan memangku suatu pekerjaan atau jabatan. Yang keenam, tes hasil belajar. Tes yang mengukur apa yang telah dipelajari pada berbagai bidang studi. Jenis data yang dapat diambil dengan menggunakan tes hasil belajar adalah taraf prestasi dalam belajar. Yang kedua, pengumpulan data dengan metode non-tes. Adapun jenis-jenis metode non-tes yaitu yang pertama, observasi atau pengamatan. Observasi merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Yang kedua, angket atau kuesioner. Angket adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain yang bersedia memberikan respon. Orang lain tersebut disebut dengan responden, sesuai dengan permintaan pengguna atau peneliti. Tujuan penyebaran angket adalah untuk mencari informasi yang lengkap mengenai suatu masalah dan responden tanpa merasa khawatir bila responden memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam pengisian daftar pertanyaan. Nah, angket atau kuesioner ini merupakan suatu teknik pengumpulan data secara tidak langsung di mana peneliti tidak langsung bertanya jawab dengan responden. Yang ketiga, wawancara. Wawancara informasi merupakan salah satu metode pengumpulan data untuk memperoleh data dan informasi dari siswa secara lisan. Proses wawancara dilakukan dengan cara tatap muka secara langsung dengan siswa. Dan selama proses wawancara, petugas bimbingan mengajukan pertanyaan, meminta penjelasan dan jawaban dari pertanyaan yang diberikan dan membuat catatan mengenai hal-hal yang diungkapkan kepadanya. Yang keempat, studi dokumenter. Studi dokumenter merupakan satu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik itu dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Yang kelima, autobiografi. Autobiografi merupakan karangan yang dibuat oleh siswa mengenai riwayat hidupnya sampai pada saat sekarang. Riwayat hidup itu dapat mencakup keseluruhan hidupnya di masa lampau atau hanya beberapa aspek kehidupannya saja. Keunggulan metode ini adalah di samping menceritakan kejadian-kejadian di masa lalu, maka akan terungkap pula pola pikiran dan perasaan subjektif tentang kejadian tersebut, sehingga menolong konselor memahami kehidupan batin siswa dan membantu siswa menyadari garis besar riwayat perkembangannya sampai sekarang. Yang keenam, catatan harian. Catatan harian ini digunakan untuk mencatat segala peristiwa yang terjadi yang berhubungan dengan tindakan yang dilakukan guru. Catatan ini berguna untuk mengetahui perkembangan siswa dalam proses pembelajaran. Macam-macam catatan harian dalam PTK ada dua, yaitu yang pertama catatan harian guru, yaitu catatan tentang berbagai temuan guru selama proses tindakan dilakukan, seperti catatan tentang respon siswa terhadap perlakuan yang diberikan guru. Yang kedua, catatan harian siswa.
yaitu catatan tentang tanggapan siswa terhadap tindakan yang dilakukan guru. Selanjutnya, teknik analisis data. Yang pertama, teknik analisis data kuantitatif. Analisis data dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif dalam PTK umumnya berupa angka-angka sederhana seperti nilai tes belajar, distribusi frekuensi, persentase skor dari hasil angket, dan lainnya. Data kuantitatif dapat dianalisis secara deskriptif antara lain dengan cara menghitung jumlah, menghitung rata-rata, menghitung persentase, dan membuat grafik. Jika diperlukan, data kuantitatif dapat dianalisis secara statistik, misalnya dengan menghitung nilai beda kecil dan menghitung nilai korelasi antar variabel. Yang kedua, teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis data pada penelitian tindakan dengan pendekatan kualitatif menggunakan analisis interaktif, yaitu teknik analisis yang terdiri dari 3 komponen kegiatan yang saling berkaitan, yaitu reduksi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan. Pada proses reduksi data atau memilih data, dilakukan penajaman, pemilihan, pemfokusan, penyisihan data yang kurang bermakna dan menatanya sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi. Pada langkah pemilihan data ini dilakukan dengan memilih data yang relevan dengan tujuan perbaikan pembelajaran. Data yang tidak relevan akan dibuang, dan jika dianggap perlu, guru dapat menambah data baru dengan mengingat kembali peristiwa atau fenomena yang terjadi selama pelaksanaan rencana tindakan. Yang kedua, memaparkan data atau mendeskripsikan data hasil temuan. Paparan data adalah penjabaran data sedemikian rupa sehingga dapat dipahami secara jelas. Pemaparan data dapat dalam bentuk narasi yang diikuti matriks, grafik, atau diagram. Pembayaran data yang sistematis, interaktif, dan inovatif akan memudahkan pemahaman terhadap apa yang telah terjadi sehingga memudahkan penarikan kesimpulan atau menentukan tindakan yang akan dilakukan selanjutnya. Kemudian, dalam langkah menarik kesimpulan hasil deskripsi, yaitu upaya memberikan penilaian atau interpretasi berdasarkan paparan data yang dilakukan. Itulah pembahasan materi PTK atau penelitian tindakan kelas dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.